Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riana Pranikoto, kelas 12 IPS 3, absen 32, akan menjelaskan tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun bukan berarti perjuangan membela kemerdekaan berhenti pada saat itu. Untuk mengukuhkan eksistensinya sebuah negara merdeka memerlukan dukungan secara internasional. Jika pengakuan kemerdekaan telah dikantongi, wilayah kedaulatan, kewarganegaraan, dan pemerintahannya secara otomatis juga telah diakui. Kala itu Indonesia beruntung karena beberapa negara mendukung proklamasi kemerdekaan, namun ada pula yang menentangnya. Berikut ini adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Mesir. Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Mesir juga mendorong agar negara-negara anggota Liga Arab melakukan hal yang sama. Terlebih, Liga Arab mendukung perjuangan dekolonisasi yang dilakukan bangsa-bangsa mayoritas Muslim. Selain itu, hubungan negara-negara Arab dengan Indonesia juga telah terjalin sejak lama. Oleh sebab itu, kabar kemerdekaan Indonesia mulai simpati dari rakyat Mesir. Mengutip buku 100 tahun Agus Salim, Muhammad Abdul Mun'im, Konsul Jenderal Mesir di Mumbai, bahkan ditugaskan datang ke Yogyakarta pada Maret 1947. Ia bertugas untuk membawa pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, India. India merupakan salah satu sahabat Indonesia. Keduanya sama-sama paham sulitnya hidup di bawah belenggu. Yang kedua, India merupakan salah satu sahabat Indonesia. Keduanya sama-sama paham sulitnya hidup di bawah belenggu kolonialisme selama berabad-abad. Oleh sebab itu, kedua bangsa ini saling bekerja sama. Pada 1946, Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India yang saat itu sedang mengalami krisis dengan akibat penjajahan Inggris. India membalas kebaikan hati rakyat Indonesia dengan turut menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ketika Belanda melakukan agresi militer. India merupakan salah satu negara yang mengutuk tindakan tersebut. Yang kedua, Australia. Ribuan pelaut Australia melakukan boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda yang memuat pensenjataan. Akibatnya, kapal-kapal tersebut tidak dapat melanjutkan pelayaran ke Indonesia. Peristiwa ini dinamakan Black Armada. Aksi tersebut didukung oleh Partai Buruh yang saat itu menguasai pemerintahan Australia. Selain itu, Australia juga secara aktif mendorong Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan masalah Indonesia dan mengakui kedaulatan Indonesia. Yang keempat, Suriah. Walaupun Indonesia juga memproklamasikan kemerdekaannya, agresi militer Belanda masih terus berlangsung. Suriah, salah satu negara anggota Liga Arab, turut memperjuangkan persoalan yang dihadapi Indonesia itu untuk dibahas dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1947. Sampai akhirnya agresi militer Belanda di Indonesia dihentikan melalui perundingan secara damai. Sejak saat itu terjalinlah hubungan bilateral atas keduanya. Akan tetapi kegiatan peningkatan hubungan terhenti ketika krisis Suriah menyeruak pada tahun 2011. Saat ini hubungan bilateral antara Indonesia dan Suriah hanya sebatas saling mendukung dalam forum internasional. Selanjutnya, Lebanon. Setelah Mesir dan Suriah, Lebanon merupakan negara ketiga yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 29 Juli 1947. Pengakuan secara de jure diberikan kepada NKRI oleh Lebanon. Dari situlah hubungan bilateral antara Indonesia dan salah satu negara yang terletak di Timur Tengah itu pun dimulai. Pada awalnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir turut diakreditasikan dalam mengelola hubungan diplomasi dengan Lebanon. Namun Kedutaan Besar RI untuk Lebanon akhirnya didirikan
secara resmi di Beirut pada tahun 1995. Selanjutnya, Yaman, salah satu negara anggota Liga Arab lainnya yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Yaman. Pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia diberikan pada tanggal 3 Mei 1946. Hingga saat itu, persahabatan kedua negara telah berlangsung selama 70 tahun. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Yaman terus ditingkatkan, baik dalam bidang politik, ekonomi, hingga sosial dan budaya. Selanjutnya, ada Arab Saudi. Sejak memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia, Arab Saudi telah mempertahankan hubungan dengan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada tahun 2017 lalu. Sejatinya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Indonesia secara resmi dimulai pada tanggal 1 Mei 1950. Beberapa hubungan kedua negara ini yang paling tampak adalah adanya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Arab Saudi dan kerjasama di bidang haji. Selanjutnya ada Vatikan, salah satu negara pertama di Eropa yang memberikan pengakuan kedaulatan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah Vatikan, tepatnya pada 6 Juli 1947. Hubungan diplomatik keduanya terlihat dengan didirikannya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatikan pada tahun yang sama. Selain itu, hubungan RI dan Vatikan semakin diperkuat ketika Kedutaan Besar Vatikan hadir secara resmi di Jakarta sejak tahun 1950. Selanjutnya ada Palestina. Dukungan Palestina terhadap kedaulatan Indonesia sudah disampaikan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia saat Padra Tokoh Palestina Muhammad Amin Al-Husaini mengucapkan selamat pada bangsa Indonesia meski belum resmi merdeka. Ucapan selamat tersebut disiarkan melalui radio berbahasa Arab di Berlin, Jerman. Momentum yang berdasari dukungan Palestina tersebut adalah pernyataan janji Perdana Menteri Koiso pada 6 September 1944. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.